Now we calling stand-up comedian professional. Say why? Woo. Panji Pragiwaksono. Selamat malam Balai Kartini. Saya nggak mungkin ngomong yang saya tidak pertanggungjawabkan di atas panggung stand up comedy. Orang bisa mengkritik tapi saya akan selalu pertanggungjawabkan materi saya. Kenapa? Karena anak saya nonton. Anak saya namanya Dipo, dia selalu nonton dan saya harus jaga omongan saya. Takut dia ngomong yang enggak. Kan malas ya kalau misalnya dia ngomong jorok dapatnya dari bapaknya. Siapa yang ngajarin tuh? Ayah. Kan mati ya hidup kita ya. Kenapa? Karena anak saya tuh kalau ngomong tuh emang bener-bener jujur aja dan gak bisa diatur. Ambil contoh, saya punya yayasan, namanya Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Yayasan ini membantu adik-adik pasien kanker tidak mampu di Indonesia. Di situ saya sebagai pembina. Terus saya ajak dia ke rumah sakit, supaya dia punya kepedulian sosial. Tapi saya bilang, Dipo nanti kalau kamu ke rumah sakit, kakak-kakaknya tuh banyak yang tumor, yang bengkak. Kamu jangan bilang, oh kakak sakit ya, kenapa kakak sakit? Udah gak usah, pokoknya jangan ngomong soal sakit. Iya ya, ngerti deh. Berangkat ke rumah sakit, masuk ke ruang anak. Ketemu sama pasien-pasien yang lagi sakit kanker, yang kena kanker, orang tuanya datang, ini anaknya Kak Panji ya, kamu namanya siapa? Dipo bilang, nama aku Dipo, tapi aku sehat. Lo harus lihat muka orang tuanya. Bagus deh. Guanya. Karena anak-anak itu ngedidiknya tuh mesti bener. Saya tuh terus terang resah. Yang lebih berbahaya dari guru yang buruk adalah guru yang salah. Oke, guru yang buruk berarti nggak bisa ngajar, bahaya. Guru yang salah ngajarnya bener, bagus bahkan. Tapi yang diajarin salah, bahaya dong. Saya punya keresahan ini karena istri saya itu dulu waktu kecil itu ketemu guru yang salah. Dia nanya, dia tuh tipe, tahu gak sih kalau di kelas tuh selalu ada, siapa yang mau nanya? Terus selalu ada aja yang dia mulu yang nanya, tahu kan? Nah saya sebel tuh sama makhluk kayak gitu, karma nikah sama yang begituan. Dia waktu SD nanya sama gurunya kenapa laba-laba kakinya 8. Tahu gak jawabannya gurunya? Karena Allah maunya gitu. Jawaban macam apa itu? Bu, kenapa laba-laba kakinya 8? Karena Allah maunya gitu. Kelar. Bener sih, tapi kan masa karena Allah maunya gitu? Allah juga, waktu itu yang pertama diciptakan adalah ikro, baca. Dan ketika dibaca, kan bukan baca tulisan, karena Allah maunya gitu, kan gak gitu. Allah ngasih tahu belajar supaya kita punya ilmu. Dan kalau misalkan semua jawaban yang kita nggak tahu, semua pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya, dijawab dengan, karena Allah maunya begitu, nggak enak. Mungkin ada enaknya ketika ditanya, aku hanya ingin mau menikah dengan kamu seumur hidupku. Kenapa? Karena Allah maunya gitu. Bagus. Bagus. Di sisi lain, bang kembaliannya kurang. Jangan gitu bu, Allah maunya gitu. Kenapa Uus kesurupan lumba-lumba? Karena Allah maunya gitu. Kenapa stand up bahasa Inggrisnya aneh? Karena Allah maunya gitu. Kenapa kalau Yuda Keling senyum terus ada bau kentut? Yuda Kelingnya mana? Lagi kentut. Tapi yang kayak gitu-gitu meresahkan sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Orang yang logikanya nggak dipakai karena begitu percaya dengan agama, agama juga kan pengen kita berpikir gitu. Itu jatuhnya berbahaya. Di bulan Ramadan kita suka ngeliat warung digerebek, ada yang suka ngeliat warung digerebek sama ormas-ormas yang suka ngegerebek warung. Kan kasihan. Yang lagi nggak puasa pasti punya alasan kenapa dia nggak puasa. Mungkin lagi sakit, mungkin lagi datang bulan, tapi itu meresahkan sekali. Padahal persatuan adalah salah satu hal yang sangat penting di Indonesia. Dan stand up comedy setelah dibuktikan oleh orang-orang seperti David dan Abdur adalah kesenian yang mampu membawa persatuan. Saya sendiri pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan itu. Saya pernah diundang Glenn untuk bicara di gereja mewakili umat muslim tanggal 28 Oktober di hari Sumpah Pemuda. Terus ya gitu Glenn bilang tolong Panji ngomongin umat muslim ngomongin tentang persatuan. Saya naik ke mimbar nih segini ini kurang lebih ini orang Kristen semua. Saya bilang selamat malam. Terus Glenn nepok punggung saya dia bilang Panji it's okay sapa kami dengan cara yang diajarkan oleh agama kamu. Tapi kan ini Kristen ya, gereja. Masa saya ngomong assalamualaikum ragu gitu. Ragu. Tapi Glenn meyakinkan saya dengan tatapan kasih putihnya. Oke.
Saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu gereja membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ saya percaya persatuan antar agama sangat mungkin terjadi di Indonesia. Dan karena udah jawab waalaikumsalam, saya pikir sekalian aja saya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terima kasih semuanya, selamat malam, thank you.